Langsung dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat sore sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setiap Selasa pukul 16 sampai dengan pukul 17 kembali sahabat menemani kita temani di gelarannya terapi. Gelaran yang mengajak kita untuk lebih paham lagi mengenai kesehatan supaya kita menjadi insan kaum muda yang bugar dan sehat selalu. Hari ini bersama dengan produser Roy Wijaya, pengarah siaran Octavianus Kana SPT, dan khusus ya untuk hari ini nih sahabat kreatif, saya Akbar Hidayah Sembiring Meliala menemani sahabat kreatif sampai dengan pukul 17 nanti. Dan saya juga ingin ucapkan selamat sore buat sahabat yang mendengarkan melalui RRI Play, baik melalui Android-nya maupun juga yang sudah mendownload di App Store dengan smartphone-nya. Terima kasih dapat memilih Pro 2 RRI Bandung untuk didengarkan. Juga yang menyimak melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Di gelaran terapi ini sahabat pun dapat sharing ya. Kalau biasanya kita konsultasi dengan dokter-dokter kita, hari ini kita akan sharing. Judulnya sharing bersama dengan kawan-kawan dari Oda Plus ya, Odapus. Nah, apa itu Odapus? Odapus adalah orang dengan lupus. Nah, kita mengenal biasanya Oda, orang dengan HIV/AIDS. Sekarang kita punya Odapus, orang dengan lupus. Nah, mereka ini akan berbagi bersama kita mengenai penyakit lupus, kemudian bagaimana juga sebetulnya nasib para Odapus, terutama bagi sahabat yang merupakan salah satu Odapus, bagaimana sih caranya kita supaya survive dan punya semangat. Dan hebatnya teman-teman saya pada sore ini juga mereka punya talent yang luar biasa. Jadi mereka menghibur, mengedukasi apa itu penyakit lupus dengan kemampuan mereka dalam bermusik, terutama untuk genre Beatle. Di studio Pro 2 kita ingin perkenalkan rekan-rekan yang sudah hadir. Ada dari Oda Plus, kita akan perkenalan. Saya Oda Plus. Oke. Saya Oda Plus dari saya sebetulnya awal sakit itu 97 baru terdiagnosa lupus tahun 2000. Kang Jaka ya, Kang Jaka. Ya. Oke, Kang Jaka. Itu dulu ceritanya yang pertama ada Kang Jaka. Perkenalan lagi tuh Kang Jaka ya. Siap. Di samping Kang Jaka, siapa nih? Silakan. Coba namanya siapa? Aldui ini masih kecil nih Kang Jaka ya. Ini Aldui ada juga? Oh bukan ya. Peduli ya. Oke, kalau Kang Jaka ini usianya 17 tahun ke atas. Kalau Aldui 17 pas ya. Karena maklum kan kita nggak ada gambarnya nih kan, jadi harus dijelaskan. Ya, Aldui, di sampingnya Aldui. Radio sudah, radio, namanya radio. Odapus juga radio? Bukan. Kamu peduli juga pada lupus ya. Kemudian di samping kan, saya Reza, Kang Reza Odapus. Di samping ada ini Odapus adalah Kang Jaka yang sedang diberikan penikmatan Odapus gitu kan ya. Baik, nanti kita akan ngobrol bersama sahabat boleh ke 0878816 sekali lagi untuk sharingnya, dan 08166 atau juga nanti boleh telepon 726 di samping dari juga ini banyak sosok-sosok pengidap ini ya. Apakah ada juga pengidap Odapus yang dibahas? Ya deh, itu di samping Odapus ya. Gak apa-apa, kita alhamdulillah diberi kesehatan, tapi juga kesehatan itu harus dijaga ya. Dan terutama bagi sahabat yang merupakan Odapus, jangan berkecil hati, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan inspirasi terapi spesial pada sore ini. Baik. Salah satu talent atau kemampuan mereka akan kita mainkan sekarang, karena mereka juga aktif nih mensosialisasikan tentang penyakit lupus dengan gerakan mereka yang namanya adalah Road to Beatle for Lupus ya. Pokoknya
mungkin mic-nya bisa yang itu aja, Pokto. Nah, yang ini biar spesial buat nanti. Vokalnya siapa nih? Kang Jaka? Oh, Kang Reza. Ya udah, berarti Akang main itu aja ya. Oke, sahabat kreatif, ini salah satu kemampuan dari para Odapus dalam bermusik. Mereka mengedukasi penyakit lupus dengan musik. Seperti apa musiknya? Ini dia namanya apa ini Kang ya? Kalau saya ini kan ya persembahan dari para Odapus begitu ya. Orang dengan lupus. Just anybody, you know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life is changing from so many ways. My independence seems so violent in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. And help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me. Luar biasa. Jadi sahabat kreatif, ini bukan gelarannya musik kita, tapi memang gelaran terapi. Kita sengaja tadi ada lagu kita persembahkan khusus dari teman-teman Odapus. Itu bukan sekedar lagu Beatle biasa begitu Kang ya? Kalau lagu itu juga biasa. Tapi ceritanya tadi judulnya apa Kang? Judulnya Help. Gitu kan. Help ya. Jadi seolah-olah Odapus itu pertamanya help gitu kan, karena emang bingung mau ngapain gitu. Jadi help, tolong gitu. Nanti dari help itu bisa maju untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, Kang, kita juga ingin ngasih tahu nih. Mungkin kelihatannya masih banyak sahabat-sahabat kita yang belum tahu tentang lupus. Akang bisa cerita dulu, kita awali. Akang kenal lupus kapan ya? Saya pertama sakit itu tahun 97, dan baru terdiagnosa lupus itu tahun 2000. Dulu yang pertama diserang itu mata gitu kan. Tiba-tiba bangun tidur mata saya itu terkabut. Terus saya ke dokter itu radang gitu kan mata, saya diberi obat. Ya seperti itu. Ketika saya konsumsi obat itu membaik, tapi ketika obatnya sudah habis ini menjadi lagi gitu kan. Sampai akhirnya saya bolak-balik dokter, sampai mata yang karena itu hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Akhirnya total, dan yang kiri juga ikut-ikutan. Akhirnya tahun 2000 saya tes lab ke seorang dokter ahli darah, bahwa hasil lab itu mendiagnosa bahwa saya terkena lupus gitu kan. Oke. Dan setelah itu Akang punya semangat begitu Kang ya? Bisa dikatakan pegiat lupus gitu Kang? Gimana ya, Kang? Dari tahun semenjak 2000 itu
saya down juga gitu karena kata dokter itu lupus itu belum ada obatnya gitu kan. Sampai akhirnya saya bingung harus seperti apa. Akhirnya saya berjalan dengan mungkin pada waktu itu saya bingung juga, tapi ya udahlah, hidup ini harus berjalan gitu kan. Hidup harus berjalan, dan seiring obat yang betul-betul cocok atau tepat untuk lupus itu belum ada, ya akhirnya saya menyemangati diri. Menyemangati diri, di antaranya saya juga pernah bareng-bareng sama teman-teman lain juga yang berkegiatan menginformasikan lupus, mensosialisasikan lupus, seperti ada beberapa yayasan ya, seperti di Bandung itu ada Syamsi Duha dengan Mbak Dian Syarifnya, juga Jakarta juga ada Mbak Tiara Safitri dari Yayasan Lupus Indonesia, juga banyak sekarang setiap daerah itu sudah ada gitu kan, dan alhamdulillah kita kompak dalam berbagi gitu, sambil menunggu obat yang betul-betul fix atau match buat si lupus ini sendiri gitu kan. Ya. Oke, baik. Kang Jaka, sebetulnya kita dari sudut pandang seorang pengidap ya atau pasien ya. Biasa kita menghadirkan ahli-ahli medis nih, tapi dari sudut pandang pasien pada sore ini, sebetulnya lupus itu bagi penderita itu bisa didefinisikan penyakit seperti apa sih, Kang? Ya, mungkin kalau bahasa saya sendiri sebagai Odapus, mungkin lupus ini bisa disimpulkan kebalikan dari AIDS gitu kan. Kalau AIDS dia si imunitasnya itu menurun. Kalau ini justru dia aktif terus. Makanya si lupus ini dikategorikan salah satu penyakit autoimun yang bermasalah gitu kan, di mana imunitas manusia dalam kondisi normal itu akan beraksi ketika ada benda lain atau penyakit atau toksin yang masuk dalam tubuh kita gitu kan. Dan si imun ini bekerja untuk menormalkan kembali. Nah, tetapi dalam lupus ini kebalikan gitu. Dia tidak ada penyakit pun dia malah aktif. Akhirnya semua organ tubuh itu bisa diserang. Bisa dia sangka bahwa semua organ tubuh itu lawannya, sehingga diserang dan justru menjadi penyakit gitu kan. Nah, seperti itulah. Oke. Dan lupus ada dikategorikan ada beberapa ya, yang saya tahu tuh ada nefritis itu jadi lupus yang menyerang organ dalam tubuh, paru-paru, ginjal dan sebagainya lah yang ada dalam tubuh, dan juga diskoid. Kalau diskoid itu kulit gitu kan. Jadi mereka sebetulnya bisa menyerang ke seluruh tubuh, dan mungkin itu dibagi beberapa kategori itu mungkin hanya untuk lebih mendeteksi gitu kan, di mana sih awalnya yang diserang gitu. Ya. Oke, begitu Kang ya. Dan awalnya juga Akang ini sehat baru kemudian sakit ya Kang ya. Ya betul. Baik, betul. nanti kita akan kembali lagi di terapi. Jadi topik yang kita angkat pada hari ini adalah semangat Odapus ya. Semangat, kita ambil inspirasi dari orang dengan HIV, orang dengan lupus. Ya. Kunaon ya Kang ya? Ya. Asa dengar Oda tuh langsung Ya karena HIV mungkin ya itu gitu ya. Berhubungan dengan imunitas. Imunitas ya, baik. Baik, saya sama Mbak Dian sama-sama berjuang bagaimana mensosialisasikan lupus, dan Mbak Dian sendiri sekarang dengan sahabat-sahabatnya sedang mencoba menemukan obat yang betul-betul fix, betul-betul match buat lupus gitu kan. Mudah-mudahan saja bisa bisa terrealisasi. Amin ya. Amin. Nah, sahabat pun kalau mau sharing mengenai lupus boleh, topik kita semangat Odapus, semangat orang dengan lupus. Kirimkan SMS ke 0816609696, sekali lagi 0816609696 ya. Bagaimana tentang lupus ini? Kang, sebetulnya ciri-ciri dulu kan Akang sehat ya, Kang Jaka ya. Kang Jaka sehat. Terus tiba-tiba aja kena lupus gitu. Ya. Itu gimana Kang ciri-ciri awalnya dan ketahuan ini lupus gitu? Apakah cirinya sama dengan demam biasa atau sakit biasa, gimana Kang?
Kalau yang apa namanya yang lebih umum sekarang diketahui itu lupus itu biasanya ada ruam merah gitu kan, atau di wajah itu seperti apa namanya sayap kupu-kupu kiri kanan sama, itu yang lebih umum diketahui gitu. Tetapi lupus ini justru bahkan sama sekali juga bisa tidak ada tidak ada yang bisa mendiagnosa ini lupus gitu, tiba-tiba dia sakit aja seperti itu gitu. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus juga bisa gitu kan. Tapi yang lebih umum bisa disebut seperti kupu-kupu gitu kan. Nah seperti itu saja gitu. Oke, rasanya tuh seperti apa tuh Kang rasanya? Demam, panas, gatal apa gimana? Ya macam-macam ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa lupus itu bisa menyerang semua organ tubuh, bisa menyerang sendi atau kulit atau organ tubuh dalam, dan mungkin kebanyakan itu sendi juga bermasalah gitu kan. Makanya ketika seorang Odapus sendinya bermasalah itu sakitnya bukan main gitu kan. Memang sakit ya Kang ya? Betul. Nyeri sakit. Linu gitu seperti apa deskripsinya? Ya seperti sakit lah pokoknya gitu kan. Dideskripsikan juga ini lebih sakit dari ngilu biasa. Tapi ngilu ya, lebih ke ngilu ya. Demam nggak ada, batuk nggak ada. Ada yang bisa demam, ada yang ke batuk juga ada gitu kan. Yang tidak semu-semu akhirnya setelah terdiagnosa paru-parunya bermasalah karena lupus gitu kan. Dan bisa sangat lemas, bisa juga darahnya bermasalah gitu kan. Ada yang sampai terdiagnosa menjadi leukemia gitu kan. Nah seperti itulah. Oke, jadi bisa ada leukemianya juga sampai Betul. akhirnya diputuskanlah ini lupus. Betul, gitu makanya ya. lupus juga disebut penyakit seribu wajah. Seribu wajah, Ya, karena ciri-cirinya itu sering kayak ini ya, sering mengelabuhi kita ya. Betul, Kita teh leukemia, sakit sendi gitu atau apa gitu. Betul, ya. seperti itu. Terus sejak ada ciri-ciri itu Kang sampai ke ininya, ke penyakitnya bisa berapa lama sih sampai ketahuan oh ini ternyata lupus? Kalau sekarang sih bisa cepat gitu ya, ketika tim medis mengetahui atau mulai curiga dengan penyakit ini, langsung biasanya menyarankan untuk tes laboratorium gitu kan, yang bisa merujukan bahwa seseorang ini akan terdiagnosa lupus atau tidak gitu. Sekarang bisa cepat lah sekarang. Gitu ya, oke. Akang dulu sekali lagi kondisinya sehat nih. Jangan-jangan sahabat kreatif juga pada serem nih. Terus kok bisa Kang kena penyakit lupus Kang? Ya, lupus itu satu, ini tidak menular, penyakit tidak menular, dan semua orang itu membawa gen lupus, tetapi ada yang rentan dan ada yang tidak. Saya dan teman-teman Odapus yang lain itu termasuk yang rentan, sehingga ketika ada pemantik atau penyebabnya akhirnya teridaplah lupus gitu kan. Nah seperti itu. Jadi semua pun ini bisa terkena lupus gitu kan. Tapi tergantung bahwa seseorang ini dia rentan atau tidak gitu kan. Dan akhirnya makanya untuk menghalangi itu dikembalikan lagi ke pola hidup gitu kan. Supaya seseorang, kita tidak tahu kita rentan atau tidak gitu kan. Makanya dengan pola hidup yang benar seseorang diharapkan bisa terbebas dari lupus. Nah, itu pemantiknya apa sih Kang sebetulnya Kang? Jadi dalam diri saya, diri kawan-kawan yang hadir nih pada sehat sebetulnya udah ada si gen lupus itu ya. Betul, ya. Kalau pemantiknya secara spesifik sih belum betul-betul akurat diketahui gitu kan. Tapi hanya beberapa pemikiran, mungkin kalau perempuan tuh bisa dari bahan-bahan kosmetik yang ada merkuri betul, gitu ya. merkuri gitu kan. Ada juga dari
pola hidup. Pola hidup, misalkan seseorang yang memeras otaknya gitu kan, di luar kemampuan secara yang tidak disadari gitu kan. Itu bisa menyebabkan seperti itu gitu. Sebenarnya ini penyakit nih sensitif ya, menyerang imun tubuh mungkin Kang ya, daya tahan ya. Betul, karena ketika kita ngedrop ya imunnya memang terganggu gitu kan, dia aktif terus gitu. Nggak ada melalui darah gitu, misalnya saya berdarah, kena darahnya punten nih Kang Jaka misalnya. Ya, enggak, karena ini bukan virus atau bukan bakteri gitu kan. Tapi justru ini sistem tubuh kita yang bekerja salah dan akhirnya membuat sebuah penyakit. Oke, nah kita memang fokusnya sekarang di odanya nih ya. Kang Jaka sendiri pengidap lupus nih jadi oda udah berapa tahun Kang? Saya 97, sekarang 2004, 17 tahun berarti. 17 tahun? Iya. Wah, luar biasa. Nah, Kang, sebetulnya masa paling gelap dalam hidup Akang sebagai oda tuh waktu kapan Kang? Bisa diceritakan Kang? Ya, sewaktu itu waktu saya terdiagnosa lupus. Awalnya saya tuh sakit ke dokter, tapi kenapa nggak sembuh gitu. Itu pertama mulai bingung. Tambah bingung lagi ketika saya terdiagnosa lupus dan obat yang betul-betul fix itu belum ada gitu kan. Akhirnya saya bingung karena kebetulan kan yang saya diserang tuh mata dengan darah gitu kan. Dan akhirnya penglihatan saya terganggu, bahkan yang kanan itu sudah mendahului tidak bisa melihat, hanya bertahan 1 tahun. Itu yang saya bingung, ini mau ngapain gitu. Ya lumayan lah, saya ada sekitar 2 tahun bingung mau ngapain. Ya. Terus respon keluarga waktu itu gimana Kang? Orang sekitar Kang? Nah ini jadi respon keluarga saya dulu, karena kebetulan kakak saya dulu juga terdiagnosa, kalau kata dokter tuh leukemia gitu kan. Tapi kalau saya hubung-hubungkan sekarang, mungkin kakak saya juga dulu lupus gitu kan. Beliau meninggal tuh waktu usia 21 tahun dan saya kena lupus ketika usia 25 tahun gitu kan. Di sini peran keluarga ya sangat penting gitu kan. Karena apa? Lupus ini kan satu, belum ada obatnya. Ketika lupus ini seiring waktu berjalan terus dan malah menjadi lebih lebih tidak diharapkan gitu kan. Di sini peran keluarga yang sangat penting, pengertian keluarga sangat penting, support keluarga itu sangat penting gitu kan. Karena orang lupus itu bisa saja secara fisik itu oke, kelihatannya gitu, nggak ada masalah gitu kan. Tapi justru dia merasakan sesuatu yang sangat sakit gitu. Nah itu biasanya adalah sedikit bertolak belakang dengan pemikiran keluarga gitu. Kalau kata bahasa Sundanya mah kalau kata zaman sekarang mah kamu mah lebay gitu kan, sakit gitu aja gitu. Itu sebetulnya enggak. Kalau untuk odapus, kalau yang namanya udah sakit, udah lemes, itu benar gitu kan. Udah gitu. Dan sebenarnya keluarga kalau yang tidak tahu itu kan mereka berpikir ini mengada-ngada gitu kan. Nah, makanya di sini perlunya sosialisasi lupus. Perlunya kita mengetahui bagaimana lupus, bagaimana seorang odapus itu supaya lingkungan sekitar itu bisa betul-betul support secara fisik, juga secara pemikiran dan secara yang lain gitu. Nah itu gitu. Jadi support keluarga itu sangat perlu gitu. Karena kebetulan dulu saya ketika lupus, saya kebetulan sudah punya istri dan punya anak. Jadi yang ngurus saya sakit itu ada gitu kan, ada istri saya juga, ada ibu saya gitu kan. Jadi alhamdulillah dulu saya supportnya itu banyak ya dari keluarga. Oke, baik kalau begitu Kang. Ini juga banyak Kang, saya juga sebarkan informasi siaran kita ini ke rekan-rekan lainnya. Nah salah satunya ini ada rekan dari Syamsi Duha juga ini Kang. Oh ya. Dr. Siane Hanako. Apa kabar Mas Yana? Kenal juga ya. Ya, katanya semangat sukses selalu. Kemudian katanya lupus katanya harus dibedakan dengan leukemia loh. Oke. Hatur nuhun Dr. Sian Hanako dan juga sahabat kreatif yang para oda di Bandung ini banyak ya, odapus banyak ya Kang ya? Banyak di Bandung, mungkin secara data tertulis Mbak Dian Syarif lah ya sama Mbak Sian Hanako yang tahu persis datanya berapa. Persis ya. Kita juga senang, mudah-mudahan banyak ada Kang Jaka yang lainnya, ada Dr. Siana Hanako lainnya dan Mbak Dian ya.
Ya. yang lainnya supaya para Odapus ini tetap semangat ya Kang ya. Iya. Nah, sahabat kreatif masih bersama dengan saya Akbar Hidayah dan juga pengarah siaran Octavianus Kana sampai dengan pukul 17 nanti. Di gelarannya terapi, kali ini kita membahas semangat Odapus. Jadi kita ingin mengangkat bagaimana inspirasi dari para orang dengan lupus ini mereka tetap survive. Nah, ada Kang Jaka dan teman-teman ya Kang Jaka ya. Ya. Nah, Kang Jaka ini juga ada sahabat seperjuangan juga ya yang ingin kita gali ya sedikit ya. Yep. Ada terhubung melalui telepon ada Dr. Shen Hanako nih Kang yang lagi monitor bareng teman-teman Syamsi Duha nih. Ya, Kita ya. sapa dulu ya Kang Jaka, silakan disapa dulu Kang Jaka. Halo, selamat sore Mas Haneke. Sore Kang Jaka. Sehat Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat dengan ditosnya ya. Harus semangat. Oke, nah dokter, Ya. ya kalau dokter sendiri kan memang udah gerak duluan lah gitu ya Kang Jaka ya. Kalau dokter Shane ini ya dengan Budian ya. Tapi dok mendengar perbincangan saya tadi dengan teman-teman Oda, apa nih yang ingin dokter ungkapkan dok untuk para Odapus utamanya di Bandung nih dok? Oke. Nomor satu untuk Kang Akbar dulu. Kitanya bukan Oda Kang Akbar. Apa tuh dok? Sama sahabat HIV/AIDS. Oh kalau Oda tuh kesana ya. Oke, jadi masukan juga buat kita nggak apa-apa dok, nuhun dok. Jadi sebutannya sahabat, sebutannya apa dok yang benar? Oke, jadi harus kita panjangkan Kang Akbar, yaitu Odapus, orang dengan lupus. Gitu. Odapus. Oh mohon laras Kang. Odapus tapi disatukan ya dok ya. Iya betul, jadi tulisannya ODAPUS gitu. Kalau sahabat HIV/AIDS kan ODHA tulisannya ya. Oke, Odapus. Gitu. Oda. Nah dok, kalau tadi semua yang dipaparkan Kang Jaka dan teman-teman Odapus lainnya tuh memang demikian dok adanya dok? Iya, betul sekali tuh. Seperti apa yang dipaparkan oleh Kang Jaka tadi mengenai gejala lupus. Mungkin saya hanya menambahkan saja untuk gejala lupus sendiri. Kalau kita teman-teman di SPF biasanya menyebutnya dengan saluri atau periksa lupus sendiri. Itu sebetulnya istilah untuk memudahkan saja. Kenapa? Karena tadi sudah Kang Jaka sebutkan juga bahwa lupus ini penyakit tubuh ya, bisa menyerang semua organ ya. Jadi kita harus buat sesuatu yang lebih mudah untuk diketahui sama masyarakat awam. Itu periksa lupus sendiri tadi gitu. Kalau dari salur ini sebetulnya ada 12 yang harus kita perhatikan Kang Akbar. Saya sebutkan satu-satu. Boleh dok, dengan cepat ya. Oke. Yang pertama adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius dengan suap yang tidak jelas dan dalam jangka waktu lama, biasanya lebih dari 1 minggu. Kemudian ada rasa lelah dan lemah berlebihan. Kemudian sensitif terhadap sinar matahari. Ada juga rambut rontok. Kemudian ada ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu di wajah yang sayapnya melintang dari pipi ke pipi. Kemudian yang keenam ada ruam kemerahan di kulit berbentuk seperti koin gitu, bisa di seluruh badan gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh dan yang khasnya pada lupus sariawannya itu ada di atas rongga mulut. Jadi bukan di pinggir-pinggir lidah atau di pinggir bagian dalam pipi gitu ya. Kemudian ada nyeri dan bengkak pada persendian. Ini nyerinya luar biasa nih, Kang Jaka pasti tahu rasanya ya. Kemudian ujung-ujung jari tangan dan kaki menjadi pucat dan kebiruan dan terasa nyeri, terutama pada saat udara dingin. Kemudian ada nyeri dada, terutama saat berbaring dan menarik nafas. Kemudian ada kejang atau kelainan saraf lainnya seperti sakit kepala dan lain-lain atau penurunan kesadaran. Nah itu ada 11 gejala yang harus kita perhatikan. Kalau timbul 3 diantaranya, nih diantara pendengar semua ada 3 gejala diantaranya harus waspada dan segera memeriksakan diri ke dokter pemerhati lupus. Gitu Kang Akbar. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih dokter, apa yang mau dokter sampaikan kepada para Odapus ini supaya mereka tetap punya inspirasi hidup, dok? Oke. Yang pasti lupus itu memang penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, tetapi badan boleh sakit tapi jiwa harus tetap sehat. Jadi
kita harus bersahabat dengan si Lupi. Kita sebutnya si Lupi nih, karena Lupi ini adalah sahabat kita yang nakal gitu. Kalau kita bersahabat dengan si Lupi, kita akan tahu apa kesukaannya dan apa ketidaksukaannya. Nah, jadi kita bisa membuat si Lupi ini bobo supaya nggak nakal. Gitu kan Akbar. Baik, Dokter Siane, terima kasih. Salam buat kawan-kawan juga ya Dok ya. Sama-sama. Iya, mangga. Ya, itu dia tadi Dokter Siane Hanako ya. Apa ya? Beliau ini memang telaten sekali pada lupus begitu ya Kang Jaka ya? Ya, masuk pemerhati lupus. Pemerhati lupus juga. Nah, Kang Jaka sebagai Odapus kan tadi akhirnya terinspirasilah membuat gerakan Road to Beatles for Lupus. Ya, Nah, ya. jadi gimana sih Kang gerakannya ini? Ya, ini sebetulnya sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya kita mulai gitu. Saya kebetulan di sela-sela boring gitu dalam ketunanetraan itu kadang-kadang bermain musik gitu kan. Sampai suatu saat saya akhirnya ketemu dengan sahabat-sahabat sepermainan musik yang dulu gitu kan. Nah, tiba-tiba tercetus kami daripada hanya sekedar bermain seperti itu saja, bagaimana kalau kita juga ada muatan positif lain gitu kan dalam bermusik ini gitu. Nah, kenapa The Beatles gitu? Karena kebetulan saya dan teman-teman dulu itu seringnya bermain The Beatles gitu. Dan The Beatles ini kan bisa masuk ke pendengaran semua genre gitu kan. Dan akhirnya kita buat sebuah wadah dengan temanya musik, tapi dalam musik ini kita menyampaikan sesuatu gitu, terutama lupus gitu kan. Dan akhirnya terciptalah sebuah kata-kata Road to Beatles for Lupus gitu. Jadi kita bawain lagu-lagu The Beatles untuk menghibur sahabat-sahabat masyarakat yang nonton gitu kan. Tapi kita informasikan juga lupus di dalamnya, sehingga orang pertama mendengar ini ada yang nyanyi nih. Kedua, mereka mendengar apa itu, mereka bilang ngobrol apa lupus gitu kan, sampai akhirnya mereka tahu juga. Jadi selain mendengarkan musik yang kurang lebih bisa menghibur, juga bisa mendapatkan informasi tentang lupus gitu ide awalnya. Yang udah Kang, gimana nih berlangsungnya gerakan ini? Ya kita ya sangat sayang sekali ya 1 tahun terakhir ini, karena memang ada satu lain hal, kita vakum sebentar gitu kan. Biasanya kita setiap minggu pagi dari jam 7 sampai 10 itu di Car Free Day Buah Batu kita bawain lagu-lagu The Beatles, menghibur dan alhamdulillah tersampaikan informasi tentang lupus gitu. Dan juga kita bisa mengajak sahabat-sahabat yang lain yang dasarnya senang bermusik gitu kan, bisa mengajak, dan mereka juga timbul kepedulian untuk menyampaikan lupus lewat musik gitu ya. Di antara teman saya ini Aldwi baru berumur 12 tahun gitu kan. Dia juga sudah peduli gitu kan dengan lupus, karena dia kebetulan suka juga The Beatles gitu. Akhirnya dia gabung juga ya Dwi ya. Akhirnya Dwi juga ini walaupun sehat tapi tetap ya Dwi ya. Nah, kita ngobrol juga nih sama Dwi. Dwi ini kan masih remaja nih dan sehat juga. Gimana melihat Odapus ini? Takut nggak sih? Takut. Odapusnya takut, tapi kalau gaulnya mah enggak ya. Terus apa yang ngebuat Dwi tertarik dengan pergaulan bersama dengan Odapus? Kenapa gitu? Suka lagu. Suka lagunya ya. Tapi jadi ngerti juga nggak tentang lupusnya? Jadi tahu? Tahu. Oke. Dan tahu juga gimana caranya biar kamu tetap sehat? Iya. Oke. Apa yang mau kamu sampaikan buat teman-teman seusia Dwi ya, biar tetap sehat dan nggak kena lupus apa? Ada? Olahraga aja. Olahraga ya. Kalau buat yang udah jadi Odapus apa nih biar tetap semangat walaupun sakit? Jangan putus asa. Sabar. Tetap sabar. Oke, itu aja ya. Ya. Ya, sip. Makasih ya Dwi ya. Di antara kita juga alhamdulillah sudah hadir Bapak Iman Soleh ya. Beliau
dari Unpad, sahabat karib Kang Jaka juga nih. Ya betul. Ya. Selamat sore Om Iman. Ya, tapi Pak Iman mah nggak usah bicara, beliau udah jadi penyiar tetap di RRI. Oh, Tiap hari Senin ya harus mendengar acaranya jam 4 sampai setengah 6. Nah, begitu ya Pak Iman ya. Ya. Nah, Kang Jaka. Ya. Melalui gerakan ini Kang, ini selanjutnya stepnya gimana Kang? Apa yang mau dilakukan dengan gerakan ini? Apakah vakum atau mau ada gerakan baru atau gimana biar lupus ini bisa kita edukasi terus nih? Ya, kalau seiring dengan angka pertumbuhan manusia juga kan seiring dengan bertambah banyaknya jiwa, itu harus berbanding lurus dengan seiring banyaknya informasi yang diberikan gitu kan. Karena bisa saja orang yang sudah dapat informasi tiba-tiba lupa atau misalkan dalam satu hal enggan untuk menyampaikan gitu kan. Makanya kita sampaikan ini lewat musik gitu kan. Jadi satu merasa terhibur dan nomor satu juga bisa dapat informasi tentang lupus gitu kan. Dan yang kita harapkan bahwa selama kita karena saya belum pernah dengar orang itu jadi nggak suka mendengar atau bermain musik gitu kan. Selama seseorang suka bermain dan mendengar musik, kita akan selalu sampaikan informasi lupus di dalamnya. Asik ya, mudah-mudahan makin banyak lagi yang paham tentang lupus ya Kang ya. Ya betul, dan melalui acara di RRI Pro 2 ini juga kami berterima kasih sudah dapat waktu untuk bisa bersama-sama dan melalui acara ini juga ya kita sangat terbuka baik buat sahabat-sahabat, buat semua yang mendengar acara ini untuk bisa bergabung dengan kami di Road to Beatles for Lupus gitu kan. Mari kita informasikan, sosialisasikan lupus ini lewat musik gitu. Nanti kita bertujuan positif bahwa meskipun lupus tadi Dwi bilang teman saya menakutkan gitu kan, tapi di balik itu banyak hal yang positif yang kita bisa bagi bersama-sama. Oke, agenda terdekat kapan Kang? Ini ada rencana manggung? Belum, saya sama Om Iman lagi bikin jadwal. Mudah-mudahan nanti ada gebrakan kita Kang ya, ya. Supaya gerakannya tetap maju ya Kang ya. Ya. Amin. Atau tapi mungkin kalau yang mau gabung-gabung apa ada kontak person atau Facebook, Twitter apa gitu Kang? Ada di Facebook, ada Road to Beatles for Lupus gitu kan. Atau bisa kontak juga ke saya 081 7922 7139. Sekali lagi Kang, 081 7922 7139. Iya. Ya intinya mari kita bersama-sama sosialisasikan lupus ini karena kebetulan kita suka musik, ya kita lewat musik saja untuk sementara ini gitu kan. Ya. Amin. Terima kasih. Kita nanti akan tutup dengan salah satu lagu pamungkas masih dari The Beatles tentunya Kang ya. Tapi ini bercerita juga dengan bagaimana suasana kebatinan dari rekan-rekan Odapus. Ya ini Aldi ini baru kecil, Aldi. ya dia masih kecil, jago dia Beatlesnya gitu kan. Setelah ini dia akan mengiringi gitu kan. Ya. Lagunya judulnya Till There Was You. Jadi sampai di sana ada kamu untuk bisa berbagi dengan kita kaum Odapus. Amin. Terima kasih. Sekaligus juga saya ingin berterima kasih buat Kang Jaka ya dan teman-teman juga Tete dan tentunya Bapak Iman Soleh SIPMSI atur nuhun. Pak Iman dan sahabat kreatif, semoga acara terapi pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Artinya kita jangan mendiskriminasikan para Odapus dan para Odapus. Semoga dengan acara ini walaupun durasinya hanya 60 menit, tapi kita bisa menanamkan inspirasi untuk semangat hidup. Karena dengan inspirasi itulah kita akan semangat menjalani hidup.